Oke, selamat datang kembali di channel Wiku Hermawan. Channelnya belajar ilmu-ilmu IT. Dan seperti biasanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang modifikasi dari Recycler View yang sudah kita buat sebelumnya ya. Oke, seperti kita tahu bahwa Recycler View itu memang lebih canggih ya daripada List View. Dia bisa kita kasih animasi dan sebagainya ya. Dan pada video kali ini dan sebenarnya 3 video ke depan, kita akan membahas tentang modifikasi dari Recycler View ya, karena memang tidak bisa dikumpulkan dalam satu video, terlalu panjang nanti videonya. Bagaimana sebuah Recycler View yang dimodifikasi? Yang pertama adalah animasinya. Nah, kita lihat sini. Oke ya, kelihatan kalau waktu dia tampil itu tidak langsung tampil saja daftar seperti ini, tapi dia ada jeda ya, jeda dari atas ke bawah. Kita lihat lagi. Oke. Oke, ya itu adalah animasinya. Nah, animasi ini akan kita bahas di video yang sekarang. Video kedua nanti selanjutnya setelah video ini kita akan membahas bagaimana kalau kita klik di Recycle View ini. Gitu ya. Kita klik salah satu, misalnya ini klik. Maka dia akan masuk ke activity berikutnya dengan membawa nama dan etnis, misalnya seperti ini ya. Kita back, kita klik salah satu yang lain. Ini misalnya Alia, ini belakangnya 96. Oke ya, ikut semua ya. Memang untuk foto, kita tidak fokuskan di sini. Mengambil foto dengan URL itu sudah banyak saya bahas di video-video sebelumnya. Kalian bisa lihat lagi video-video itu. Kita di sini fokus pada bagaimana sebuah recycle view bisa diklik dan pindah ya. Jadi yang video pertama nanti adalah bagaimana membuat animasi waktu recycle view itu muncul. Nah, seperti ini. Video kedua bagaimana sebuah recycle view untuk diklik. Seperti ini. Dan video ketiga nanti akan membahas tentang bagaimana kita membuat sebuah search view. Nah, ini ada kaca pembesar di sini. Kalau kita klik, dia akan muncul search. Misalnya kita klik L, maka yang ada L muncul. Nah, misalnya LI. Nah, LI kemudian A, maka Ali Asminuli yang muncul ya. Karena dia yang punya gabungan LIA. Kita hapus, kita masuk. Itu seperti itu ya. Misalnya LIN, tindak molde yang keluar. Nah, seperti itu akan kita bahas di video Recycle View, modifikasi Recycle View yang video yang ketiga. Jadi yang pertama tadi ada animasinya, kedua bagaimana kalau diklik, dan yang ketiga adalah search view ini ya. Nah, seperti itu. Oke, kita mulai saja videonya. Oke, ini adalah Recycle View animation ya. Kelihatan tadi ya munculnya enggak smooth gitu, mulus, indah. Ya itu penting ya. Di dalam sebuah aplikasi itu sangat penting kita membuat sebuah keindahan karena itu akan menarik orang untuk menggunakan aplikasi kita dan membuka aplikasi kita gitu ya. Maka pada modifikasi Recycle View yang pertama ini adalah kita membahas animasinya. Nah, animasi entrance animation atau animasi waktu Recycle View muncul itu ada beberapa langkah yang diperlukan ya. Yang pertama adalah membuat folder anim di resource. Kita nanti praktekkan, yang penting ini dicatat dulu ya. Membuat folder anim di res atau di resource. Langkah kedua adalah membuat file animasi resource di folder anim. Namanya adalah layout animation file dan set file. Seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah memasukkan set file sebagai parameter dalam layout animation. Nah, jadi dari yang set file ini dimasukkan ke sini sebagai parameternya layout animation. Kemudian selanjutnya menggunakan layout animation sebagai parameter metode animation util load
load layout animation ini adalah metode miliknya Recycle View, bisa dipakai di sana. Nah, yang penting di sini adalah animasi itu kita masukkan di dalam set. Di dalam set itu mengatur pergerakan dari masing-masing item di dalam Recycle View itu ya. Kita masukkan ke dalam set. Gitu. Misalnya komponen aplikasi dalam Entrance kita akan memakai 3 buah komponen nanti itu. Untuk animasinya yaitu alpha. Alpha itu adalah mengatur level transparansi objek. Jadi mulai dari sebuah 0, alfa 0 itu berarti benar-benar transparan objek itu, misalnya huruf A ini ada di belakang lingkaran. Nah, maka lingkaran itu alfanya 0, benar-benar transparan. Kalau setengah seperti ini alfanya 0,5. Sedangkan kalau alfa 1 itu benar-benar tampak ya, transparansinya 0 atau dia alfanya 1. Berarti dia benar-benar tampak lingkarannya. Dia menutup huruf A yang ada di belakangnya. Nah, ini adalah alfa. Yang kedua adalah scale, mengatur besarnya objek ya. Jadi animasi itu akan kita buat objek itu mulai dari agak besar menjadi ukuran yang sebenarnya. Jadi gini, kita akan membuat animasi ya. Animasi itu dari agak besar menjadi ukuran sebenarnya. Jadi kelihatan seperti eh, nempel di layar gitu ya. Datang dari mana, somewhere, kemudian dia masuk ke layar ya. Dia agak dekat dari mata kita, kemudian langsung nempel ke layar, seperti itu. Untuk scale ya. Ya, berlaku untuk X dan Y ya. X scale dan Y scale-nya. Kemudian yang ketiga adalah translate. Mengatur pergerakan objek. Objek itu bergerak dari mana ke mana, animasinya seperti itu ya. Yang saya perlihatkan tadi adalah dari bawah ke atas kan. Dari bawah ke atas. Nah, itu kita memakai delta. Jadi suatu letak dari objek yang dituju itu adalah suatu deltanya 0. Nah, dari delta berapa ke 0 itu animasinya. Dia nanti akan bergerak dari sini ke sini. Jadi ada tiga yaitu yang pertama alpha dari tidak tampak ke tampak. Terus yang kedua adalah scale dari besar mengecil atau sesuai dengan ukuran yang sebenarnya, dari besar menjadi ukuran yang sebenarnya. Dan yang ketiga translate dari bawah ke tempat yang sebenarnya. Animasinya seperti itu nanti yang akan kita buat. Dan itu akan diletakkan di dalam set. Oke ya, kita lihat animasinya lagi di sini. Kalau kita masuk ke Recycle View lagi, oke ya seperti itu yang akan kita buat ya animasinya. Oke, kita mulai saja ke Android Studio. Oke, kita sudah di New Project seperti biasa, empty activity. Kemudian kita berikan nama misalnya RV Animation 2. Oke, seperti itu ya. Kita akan tunggu sampai project selesai di build. Oke, project sudah selesai di build. Sekarang kita akan melihat apa yang akan kita buat. Oke, berarti item view-nya itu seperti ini ya. Ini sebuah foto. Saya nggak akan mengambil foto. Sekali lagi fokus kita adalah di membuat modifikasi dari recycler view ya, bukan kita ke image-nya, bukan ya. Oke, kita akan membuat sebuah image ini. Kita pakai saja nanti dari vector asset, kemudian nama dan niche misalnya seperti ini ya. Data untuk membuat ini, nama dan niche ini sudah saya siapkan di kolom deskripsi di bawah ya. Kalian tinggal pakai saja. Pertama kita akan masuk di di layout. Kita akan membuat sebuah XML ya, layout. Jadi kita akan membuat item XML, item layout. Oke, root tag-nya saya pakai saja sebuah ya, biarkan dulu layout, nanti kita ubah di sana. Oke, kita masuk di kodenya, kita rubah ke constraint layout di sini. Oke, masuk.
constraint layout itu kita pakai width-nya match parent dan height-nya kita pakai misalnya, 300 saja atau 200 saja, 200 dp. Oke. Maka bentuknya dia akan seperti ini. Kalau kita mau kurangin boleh misalnya 150 saja ya. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian di dalam constraint layout ini berarti ada sebuah image view ya untuk fotonya. Image view, width-nya saya kasih misalnya kan tingginya 150, saya kasih 120 dan height-nya juga sama 120 ya. Oke, ini kurang dp. Seperti ini, kita tutup di sini. Kemudian kita nggak usah pakai ID karena kita tidak akan mengganti image view ini ya. Kita kasih aja isinya kita buat di drawable new vector asset. Kita pakai oke account box ya. Kita kasih warna biru saja ini. Oke, account box ini akan menjadi foto-foto di dalam image view tadi. Finish. Nah, di sini SRC-nya adalah drawable base account box. Di situ. Kemudian di sini saya kasih scale tipenya center crop. Oke. Kemudian saya membuat sebuah text view. Width-nya dia misalnya kita kasih 300 dp dan height-nya itu kita kasih match parent. Wrap content aja. Oke. Kemudian teksnya kita kasih dulu nama saya. Oke. Text size-nya saya kasih 10, 12 saja. Dan text style-nya bold. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu saya membuat text view kedua yaitu untuk niche-nya ya. Width-nya sama saya kasih 300 dp. Kemudian head-nya wrap content. Kemudian teksnya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini text size-nya saya kasih 8 dp. Nah, seperti itu, nggak akan saya bold. Oke, kita lihat sekarang tampilannya. Ini saya perbesar dulu. Oke. Ini adalah nama, sepertinya terlalu lebar. Kalau kita kasih 300, kita kasih aja 200. 200. Ini juga 200. Ini saya rubah ke 10 aja, terlalu besar. Oke, ini adalah niche. Niche-nya width-nya ini 200. Nah, seperti ini akan ada niche sini dan teksnya salah ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita atur di sini atasnya. Saya mau di tengah-tengah, maka saya akan buat dua constant untuk vertikalnya, yaitu 0 dan 0. Kemudian dari samping dia akan ada sejarak 8. Oke, atau 11. Oke, itu. Kemudian saya kasih ini, dia atasnya dengan ini.
kasih jarak ke bawah 8, ini dengan ini juga. Kita kasih jarak 8 juga. Mungkin kalau terlalu kecil 8 kita kasih 16. Juga kita kasih 16. Oke, seperti ini kita akan buat nanti. Ini adalah untuk item layoutnya. Nah, kemudian di sini kita akan membuat recycle view-nya. Hapus saja ini. Buah recycle view. Oke, untuk gradle-nya saya harus tambah dulu. Ternyata tidak ada recycle view di sini dan kita akan copy dulu ya. Untuk library-nya juga saya sudah siapkan di deskripsi. Kalian tinggal copy paste dan masukkan ke sini, kemudian disinkronisasi ya. Oke, kita langsung pastekan di build gradle ya. Oke, saya memasukkan support design, support V13, recycle view, dan circle image view. Karena di project nanti kan kita akan bisa diklik ya, item itu masing-masing item di dalam recycle view harus bisa diklik dan kemudian masuk ke activity detail, activity kedua, dan di situ kita membutuhkan circle image view ya. Tadi kelihatan foto kucing itu ada dalam sebuah lingkaran. Oke, ini setelah kita masukkan ini, kita sinkronisasi. Oke, sinkronisasi sudah selesai dan ini akan muncul recycle view. Oke ya. Width-nya match parent, height-nya match parent. Saya kasih ID, misalnya RV siswa. Oke. Kemudian supaya dia agak ke dalam, maka saya kasih padding 8 dp. Oke, seperti itu. Sepertinya ini juga saya lupa memberikan ID ya. Oke, saya kasih ID di sini. TXT nama. Dan di sini juga ID TXT NIS. Kemudian ini belum saya konsen secara horizontal ya. Namanya recycle view konsen lihat itu harus vertikal dan horizontal. Oke, seperti ini. Ini saya konsen sekalian sama ini. Oke, jarak horizontal ini dengan foto saya kasih 8. Ini juga saya kasih 8. Oke. Nah, kode ini udah beres, kemudian di activity main sebuah recycle view yang match parent, ID-nya ini dan padding 8. Lihat, nah seperti ini nanti. Oke, setelah selesai di sini, kita akan memulai membuat pertama membuat kelas dulu ya, kelas dari siswa. Kita butuh kelas karena kita akan membuat objek siswa yang akan kita masukkan ke dalam recycle view, makanya kita membutuhkan kelas siswa. Oke, di dalam kelas siswa ini, sekali lagi tidak ada foto yang akan kita masukkan sebagai parameter atau sebagai properti, kita hanya menggunakan nama dan teks NIS ya. Nah, seperti itu ada 2 ini. Kemudian kita buat konstruktornya. Semuanya, oke. Kemudian kita buat getter untuk mengambil datanya. Oke, sudah selesai. Kemudian yang langkah kedua, kita akan membuat adapter. Oke. Siswa
adapter. Sebuah kelas, ada siswa adapter, kemudian saya akan membuat inner class dulu ya, static class siswa holder. Dia extend ke recycler view holder. Oke, seperti ini. Kita klik di sini, Alt Enter, create constructor. Kemudian di sini saya punya ada 2 buah text view tadi ya. Saya membuat di sini text view txt nama dan txt list. Ini kita ambil. Oke, ada 2. Kemudian kita inisialisasi di sini ya. Txt nama, sebuah text view. Karena di sini dia di dalam sebuah item view, view-nya berarti kita tulis di sini item view, find view by ID, r id txt nama. Seperti ini, txt list sama dengan text view, item view, find view by ID, r id txt list. Nah, kita sudah inisialisasi di sini, kita sudah sambungkan ketampilannya di sini. Text view ada 2, yaitu txt nama dan txt list. Nah, setelah itu kita akan mulai mengextend ini ya. Extend recycler view adapter. Nah, di sini kita membutuhkan sebuah type safety-nya yaitu siswa adapter, siswa holder. Oke, kita harus klik di sini Alt Enter, implement method. Jadi di sini udah ada metode-metode yang keluar, on click view holder, on bind view holder, dan get item count. Pertama kita akan mendeklarasikan variabel yang kita butuhkan. Tentu kita membutuhkan sebuah list yang isinya apa? Siswa, karena kita memasukkan objek-objek siswa ke dalam adapter ini. Siswa list, namanya itu, kemudian activity-nya. Kita harus impor, Alt Enter, sudah terimpor. Kemudian untuk menggunakan adapter ini supaya gampang, kita membuat sebuah konstruktor buat adapter ini. Nah, ini semuanya. Oke. Setelah konstruktor jadi ya, untuk membuat seperti ini kan sudah ada di video sebelumnya ya. Jadi saya buat secara agak cepat saja sekarang. Ini berarti inflate. Inflator from activity inflate r layout item layout parentnya false. Oke, kemudian returnnya adalah siswa new. Kita membuat objek baru dari kelas siswa holder. Kemudian di onBind kita akan mengisi objeknya dari holder ya. Holder txt nama set text itu kita ngambil dari siswa list get positionnya, get nama, kemudian holder txt list set text
siswa list, get position, get niche. Nah, ini adalah untuk mengisi di on-pen view holder, kemudian return besarnya list itu ya, siswa list size. Oke, seperti itu. Kemudian ini adapter sudah beres. Kemudian kita mulai dari di main activity. Kita membutuhkan objek dari kelas siswa. Siswa adapter dulu ya. Siswa adapter, layout manager, oke, recycle view, RV siswa. Nah, pertama kita sambungkan dulu RV siswa itu dengan tampilannya di activity main ya. RV siswa sama dengan sebuah recycle view, find view by ID, ID, RV siswa. Oke, sudah tampil di situ. Kemudian kita membuat sebuah layout manager. Layout manager sama dengan new linear layout manager this. Kemudian RV siswa ini berarti memakai layout manager yang ini ya. RV siswa, set layout manager. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah list untuk data di recycle view kita ya. Membuat di sini list siswa, isinya siswa, daftar. Oke, merah, ALT enter, impor. Sudah selesai. Kemudian kita akan membuat daftarnya. Untuk daftarnya sendiri juga saya sudah siapkan di deskripsi, kalian tinggal copy paste bisa. Saya deklarasikan dulu daftar sama dengan new release siswa. Oke, seperti itu. Kemudian kita tinggal copy pastekan data yang akan dimasukkan ke dalam recycle view tadi ya. Oke, kita langsung pastekan di sini. Oke, jadi saya punya ini pakainya daftar siswa ya, nggak apa-apa. Ini kita kasih daftar siswa. Kemudian ini adalah daftar siswa. Jadi daftar siswa ini akan di-add siswa 1, yaitu namanya ini, listnya ini gitu ya. Ini kita bisa membuat seperti itu. Langsung kita deklarasikan di sini juga nggak masalah, biar lebih cepat ya. Kita kasih di sini siswa. Nah, deklarasikan langsung di situ. Kita copy aja. Soalnya ini saya membuat 13 data. Oke, sudah masuk di sini semuanya. Kemudian saya akan membuat sebuah recycle view adapter. Nah, objeknya saya buat di sini di bawahnya, yaitu siswa adapter sama dengan new siswa adapter, dan kita harus memasukkan pertama adalah list, kedua aktivitinya. Listnya apa? Daftar siswa. Daftar siswa, kemudian aktivitinya adalah main activity this. Oke, dan RV siswa tadi yang di atas ini, recycle view ini menggunakan adapter siswa adapter. RV siswa, set adapter, siswa adapter. Seperti itu ya. Kemudian kita akan coba dulu ini di emulator, apakah recycle view saya jalan sebelum kita membuat animasinya.
Oke, ternyata sudah tampil ya. Sepertinya ini agak terlalu jauh ya. Kita buat agak dekat di sini untuk image view ini. Jadi ini 8 saja. Kita coba lagi. Oke, sudah kelihatan bagus ya. Nah, recycle view ini yang akan kita buat animasinya nanti ya. Kita akan buat animasinya sehingga dia tampilnya tidak langsung seperti itu. Coba kita lihat, ya kan tanpa animasi. Recycler view animation. Tuh, langsung tampil seperti itu ya, kurang kurang menarik. Nah, kita akan buat animasinya di sini. Pertama, di dalam RES, kita akan membuat suatu folder Android Resource Directory, ya, namanya adalah anim. Nah, seperti itu. Di sini directory name anim, oke. Akan ada anim di sini, kemudian di anim klik kanan lagi, new animation resource file. Oke. File namanya adalah animation layout. Nah, seperti ini. Root elemennya adalah layout animation. Seperti ini, oke. Nah, kita sudah punya layout animation di sini. Oke, yang kita butuhkan adalah kita akan memberikan parameter-parameter dari layout animation kita. Yang pertama adalah order. Oke, delay dulu ya, delay. Delay ini adalah kapan item kedua muncul setelah item pertama. Jadi kan kita nggak buat bareng-bareng, ada jeda, yaitu setelah item pertama jalan berapa persen, item kedua keluar. Item ketiga keluarnya setelah item kedua jalan berapa persen. Item keempat keluar setelah item ketiga muncul berapa persen. Nah, itu kita atau di delay. Saya pakai misalnya 15%. Makin besar, maka dia akan makin lama. Jadi misalnya 100%. Jadi munculnya satu-satu benar gitu ya. Jadi pertama muncul sampai full, baru kedua muncul, ketiga muncul seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah animation order. Animation order itu ada 3, normal, random, reverse. Normal berarti dari atas ke bawah keluarnya, dari item pertama ya, objek pertama, yang kedua, ketiga gitu ya. Item pertama, kedua, ketiga itu normal. Kalau reverse berarti dibalik, dari bawah ke atas. Random berarti random. Mana yang muncul kemudian, mana yang muncul duluan, random. Nah, kita pakai sekarang normal. Nah, kemudian animation kita kosongkan dulu karena kita akan membuat setnya di sini. Setnya nanti akan kita masukkan di sini. Maksudnya saya parameter set itu masuknya nanti di sini. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah animation resource file lagi. Saya namakan animation item. Nah, ini pakai set, oke. Nah, di sini kita akan membuat animasinya seperti apa. Itu akan kita buat di sini. Nah, pertama kali kita akan membuat durasinya. Durasi munculnya satu item itu berapa detik. Ini satuannya adalah milidetik, jadi 1/1000 detik. Jadi kalau saya bikin duration, saya tulis 1000 itu berarti 1 detik. Saya kurangin, misalnya 800. Nah, itu adalah 0,8 detik. Nah, kemudian pertama, animasi pertama kita pakai adalah alpha. Oke, alpha. Kita langsung tutup di sini. Kemudian alpha itu from alpha 0, jadi dari sama sekali tidak kelihatan, dan ke alpha 1. Nah, seperti itu saja. Jadi dari benar-benar transparan ke benar-benar terlihat. Kemudian yang kedua adalah scale. Scale ini akan kita buat dari
Y scale-nya 105% dan X scale-nya juga sama 105%. Jadi dari agak besar menjadi ukuran yang sebenarnya. Tuh Y scale-nya 100% dan tuh X scale-nya 100%. Dan membesar mengecil itu harus dari tengah. Makanya pivot X dan pivot Y-nya kita atur setengahnya 100% dari 50%. Jadi dia nanti keluar dari tengah. Pivot X, pivot Y 50% dan pivot X 50%. Itu. Dan yang ketiga adalah translasinya. Oke. Translasinya itu from, misalnya saya mau dari secara vertikal berarti Y ya. Y delta saya kasih minus 40%. Nanti akan kita tes kalau minus, kalau plus kayak gimana hasilnya. Itu Y delta adalah 0. Seperti itu. Kemudian masing-masing dari alpha, scale, dan thread kita tambahkan interpolator yang namanya ya. Oke, dari decelerate interpolator ya. Kita kopikan ini ke semua animasi yang ada ya. Taruh juga di sini. Dan kita pasang juga di sini. Oke. Untuk animation item ini sudah beres. Kemudian animation layout ini berarti isinya adalah animation item itu. Animation item. Nah, di sini dia taruhnya. Nah, setelah kita memasang item ke dalam layout, kemudian sekarang layout kita akan pasang di sini untuk membuat animasi dari RV siswa ini. RV siswa, set layout animation, kemudian kita pakai animation util, load layout animation, mana layout animation-nya adalah R animation, konteksnya adalah di sini, this. Oke, seperti itu untuk nge-layout animation-nya. Oke, kita coba apakah animasinya akan berjalan. Ya, kita lihat di sini. Oke ya, kelihatan ya animasinya ya. Kita, oh ini. Oke, ini adalah animasinya seperti itu. Nah, kita bisa coba-coba, kalian bisa coba-coba sendiri di rumah untuk komponen-komponen dari animation item itu kita coba-coba supaya misalnya ini saya nggak minus. Saya jalankan, maka dia akan munculnya dari mana? Oke, dari bawah ya. Kelihatan ya. Kalau minus berarti dia dari atas. Minus. Kemudian from X scale, misalnya kita kasih ini menjadi 145. Maka dia akan dari sangat agak besar, lebih besar dari yang tadi, menjadi ukuran standar ini. Kita lihat hasilnya, tuh ya, lebih kelihatan dari dekat gitu ya, terus kemudian nempel di layar menjadi ukuran yang sebenarnya. Oke, seperti itu
untuk video kali ini membuat animasi untuk recycle view ini. Kita akan jumpa lagi di video untuk modifikasi recycle view yang kedua, yaitu bagaimana seandainya recycle view itu kita klik. Oke, tetap belajar, tetap semangat, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.